Media Malaysia bahas kutukan skuad Garuda yang selalu runner-up di Piala AFF. Segera debut di Piala AFF, Marcelino Ferdinand siap beri kejutan. Keputusan Jordi Amat gabung JDT terbukti untungkan Timnas Indonesia. Keluhkan jadwal padat, Keisuke Honda tetap usung misi kalahkan Garuda. Media Malaysia bahas kutukan skuad Garuda yang selalu runner-up di Piala AFF. Media Malaysia menyinggung torehan Timnas Indonesia di Piala AFF yang selalu meraih runner-up. Mereka menyebut skuad Garuda seperti mendapat kutukan. Di edisi Piala AFF 2022 lalu, Timnas Indonesia berhasil membuat kejutan. Sintayong memanggil banyak pemain muda berhasil mengantarkan tim merah putih ke babak final. Sayangnya kala itu Asnawi Mangkualam CS kalah telak dari Thailand. Sekali lagi, Timnas Indonesia harus puas di posisi runner-up. Raihan runner-up itu membuat Timnas Indonesia mencatatkan 6 kali kekalahan sepanjang final Piala AFF. Hal itu yang membuat media Malaysia membahas torehan buruk tim merah putih. Media Malaysia menyebut jika Thailand adalah tim paling banyak juara yakni 6 kali di Piala AFF. Tapi Indonesia juga paling banyak berada di tempat kedua dengan jumlah yang sama. Mereka juga menyebut kalah sekali atau 2 kali di final itu hal biasa, tapi 6 kali ke puncak turnamen tapi masih gagal juara ibarat kutukan buat mereka. Bisa dibilang jika Indonesia ke final, tempat kedua adalah paling realistis untuk mereka. Segera debut di Piala AFF, Marcelino Ferdinand siap beri kejutan. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berjanji akan memberikan kontribusi maksimal pada Piala AFF 2022. Marcelino merupakan pemain andalan Sintayong di Timnas Indonesia. Sejak awal tahun 2022 dia promosi ke Timnas Senior dengan performanya yang semakin stabil dan mampu bersaing dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman. Bahkan pemain asal klub Persebaya Surabaya ini sudah tampil pada kualifikasi Piala Asia 2023 lalu. Jelang penampilannya tersebut, Marcelino Ferdinand menjelaskan jika persiapan Timnas Indonesia sudah cukup matang. Apalagi dia sempat menjalani pemusatan latihan bersama Timnas U20 Indonesia sebelum merapat ke Bali. Sintayong bicara soal kekuatan Timnas Thailand. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong bicara soal peta kekuatan Grup A Piala AFF 2022. Seperti diketahui di Grup A ada 4 tim yang akan berebut tiket untuk lolos ke babak selanjutnya, yakni Timnas Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Jika melihat deretan tim tersebut, Timnas Thailand menjadi tim yang berpeluang besar lolos bahkan melaju lebih jauh dari babak semifinal. Namun pada Piala AFF edisi tahun ini, ada 2 pemain kunci Thailand yang akan absen. Pemain tersebut adalah Chanatip Songkrasin dan Thanawat Songkhithawon. Terkait Timnas Thailand, Sintayong menegaskan jika dia tidak terlalu memikirkan komposisi pemain tim lawan. Akan tetapi Sintayong menilai tanpa Chanatip dan Thanawat, Timnas Thailand tetap berbahaya. Jelang lawan Kamboja, Jordi Amat siap berikan penampilan terbaik. Baik naturalisasi Timnas Indonesia, Jordi Amat bertekad untuk bisa memberikan penampilan terbaiknya untuk skuad Garuda di Piala AFF 2022 ini. Untuk menghadapi laga tersebut, Jordi Amat mengaku skuad Garuda sudah memulai persiapan dengan maksimal. Untuk itu, Jordi mengaku siap memberikan penampilan terbaiknya. Tak hanya di laga melawan Kamboja saja, Jordi mengaku siap memberikan penampilan terbaiknya di Piala AFF 2022 ini. Pemain berusia 30 tahun itu mengaku sangat percaya diri tim asuhan Sintayong bakal menampilkan yang terbaik. Kapten calon lawan Timnas Indonesia akui timnya ada masalah. Kapten dari calon lawan Timnas Indonesia mengakui timnya memiliki masalah setiap akhir babak saat melawan Filipina pada laga Grup A Piala AFF. Kamboja memenangi pertandingan melawan Filipina dengan skor 3-2 di Stadion Nasional Morodom Teko. Kapten Kamboja Sui Pisel mengaku senang bisa meraih 3 poin di kandang. Akan tetapi ia mengakui masih ada masalah bagi timnya di akhir setiap babak. Kamboja selanjutnya akan menjadi lawan Timnas Indonesia pada laga Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat sore mendatang. Keputusan Jordi Amat gabung JDT terbukti untungkan Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat sempat dikritik pecinta sepak bola tanah air karena memilih bergabung ke klub Liga Malaysia Johor Darul Takzim. Keputusan itu ternyata justru menguntungkan Timnas Indonesia.
Di lain sisi, Jordi Amat sempat membela diri dari tuduhan tersebut. Dia menjelaskan bahwa alasan bergabung ke JDT adalah agar dia bisa beradaptasi dengan baik di Asia. Hal itu bisa berdampak baik pada performanya ketika memperkuat timnas Indonesia. Alhasil, Jordi diizinkan klubnya membela tim Garuda di Piala AFF 2022. Situasi berbeda dialami oleh Sandy Walsh dan Elkan Bagot yang justru tidak dilepas oleh klub mereka di luar negeri. Bayangkan saja jika Jordi Amat tetap berkarir di Eropa dan menjadi pemain kunci di klubnya. Baik berusia 30 tahun itu kemungkinan besar juga akan absen di Piala AFF 2022. Menarik untuk melihat performa dari Jordi Amat di turnamen edisi kali ini. Keluhkan jadwal padat, Keisuke Honda tetap usung misi kalahkan Garuda. Manajer timnas Kamboja Keisuke Honda mengungkapkan keluh kesahnya jelang menghadapi timnas Indonesia. Raihan 3 poin atas Filipina menjadi modal berharga Kamboja untuk bertandang ke markas timnas Indonesia. Keisuke Honda menyebut laga melawan timnas Indonesia merupakan partai penting. Dia mengakui skuad Garuda bukan lawan mudah, tetapi Kamboja juga bertekad melanjutkan tren positif. Ia menyebut pertandingan berikutnya adalah yang paling penting dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit melawan Indonesia. Honda menyebut akan mempersiapkannya dengan maksimal. Bintang baru Filipina kelahiran AS yang perlu diwaspadai timnas Indonesia. Timnas Filipina memang menelan kekalahan mengejutkan dari Kamboja. Akan tetapi Kensino Daniels mencuri perhatian lewat penampilan impresifnya. Melakoni laga perdana di grup A Piala AFF melawan Kamboja, Filipina yang lebih diunggulkan secara mengejutkan kalah 2-3. Meski kalah di laga perdana, ketajaman Daniels bisa menjadi modal berharga buat Filipina bangkit di laga-laga grup A selanjutnya. Musim ini bersama United City, Kensino Daniels tampil cukup impresif dengan mencatatkan 7 gol dan 2 assist dari 18 pertandingan.